Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bertemu kembali dalam saat teduh pagi dalam renungan pagi, edisi Kamis 30 Juli 2020. Tema kita hari ini cukup, dari Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di pagi yang indah ini kami datang bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Begitu baiknya Tuhan mengantar kami sampai pada saat ini. Dan menyambut, mensyukuri hari ini, kami merindukan firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Makin kami ditambahkan hikmat mengerti kebenaran-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Tema kita saat ini, cukup siagimo. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu persidangan PWGT di Makassar memberi perhatian yang sangat serius soal perilaku sekarang ini yang pada faktanya cenderung mengarah kepada kerakusan. Karena itu persidangan membuat keputusan tentang membangun budaya keugaharian. Pada bagian perikop ini menekankan bahwa sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 11 sampai 12 pembacaan kita. Hidup cukup bukanlah sebuah perkara yang gampang dan langsung jadi, namun perlu upaya bersengaja mempelajari dan melatihnya. Rasul Paulus menyaksikan pengalaman imannya kepada setiap orang percaya yang disanggupkan untuk menikmati keadaan cukup dalam diri dan kehidupannya. Walaupun cukup itu adalah keadaan dan ukuran yang relatif bagi setiap orang, namun firman Tuhan memberi kita gambaran ukuran cukup di ayat 13.
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara yang dimaksud digambarkan dengan dua keadaan yang berlawanan, kekurangan dan kelimpahan, kenyang dan lapar. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, periksalah diri Anda. Apakah pikiran dan perasaanmu masih dikendalikan oleh situasi dan kondisi di luar dari Anda? Mari belajar seperti Rasul Paulus, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sebab Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bersyukur, kita naikkan syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga untuk kasih kemurahan dan anugerah-Mu pada pagi ini. Engkau menjumpai kami dengan firman-Mu, mengajar kami mencukupkan setiap hal di dalam kehidupan kami. Belajar untuk menikmati setiap anugerah dan berkat Tuhan, sehingga dari semuanya itu kami semakin bertumbuh, mengenal hidup dalam kecukupan di dalam Tuhan. Menjalani kehidupan kami hari ini, biarlah Tuhan memperlengkapi kami dengan kekuatan, dengan hikmat dan kearifan pengertian. Kami melakukan tanggung jawab kami dengan baik dan benar. Seisi rumah kami hari ini, Tuhan berkati. Jagalah anak-anak kami, peliharakanlah dalam cinta kasih-Mu. Mereka tetap belajar dari rumah, diberikan kemampuan, diberikan kecerdasan dan kepandaian. Jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang, peliharakan dengan baik kehidupan mereka, tugas dan pekerjaan mereka. Jemaat-Mu dalam kondisi-kondisi tertekan, pergumulan, menghadapi begitu banyaknya perkara dan masalah, biarlah dalam kasih-Mu Tuhan menopang mereka. Jemaat-Mu yang mengalami sukacita karena pertambahan usia, baik usia kelahiran, pernikahan, pulih dari penyakit, menikmati berkat-berkat baru dari-Mu, sempurnakan sukacita yang mereka alami. Mendoakan jemaat-Mu yang dalam kondisi sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Saudara-saudara kami di berbagai tempat yang terpapar COVID-19, Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka satu persatu. Kami mendoakan menjadi garda terdepan di negara ini, dari petugas rumah sakit, para dokter, tenaga medis, relawan, gugus tugas TNI Polri, BNPB. Mereka terus berjuang dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami mendukung program-program pemerintah. Karena itu berkatilah pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah. Berikan hikmat, kearifan dan pengertian, melaksanakan tugas dengan baik, mengayomi dan melindungi kami, sehingga kami tetap dalam kondisi aman dan tentram. Jauhkan kami dari wabah virus corona, dan hidup kami tetap kuat, tetap sehat, imun kami tetap kuat, dan kami menjalani kehidupan ini dengan baik. Ini doa syukur kami bersama, kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi ini. Tuhan memberkati kita sekalian.